Jujur sebenarnya sih nggak aku bilang terima kasih dan maaf tuh nggak by moment sih. Aku tiap malam mau tidur aku selalu bilang maaf. Aku selalu bilang maaf. Karena aku ngerasa mungkin kadang kan ada di hari dimana kita mungkin nggak produktif, kita mungkin males-malesan. Sama sih kayak aku. Jadi aku atas apapun lah aku minta maaf lah ke adikku, ke adikku ada 2 kan, ke adik-adikku, ke mama papa. Aku tuh pasti setiap malam, every night aku selalu minta maaf sama mereka. Besar banget ya, maksudnya nggak usah lah untuk bisnis, untuk hidup aku pun itu udah besar banget sih, besar banget, paling besar lah, mungkin lebih besar dari aku sendiri. Kadang aku ya sendiri deh, keluarga sih menurut aku semuanya sih, maksudnya nggak cuman untuk, kalau misalnya ditanya pengaruh keluarga untuk ladang nona, nggak usah untuk bisnisku gitu yang mungkin notabene ya cuma bisnis lah, tapi untuk diri aku pribadi pun luar biasa besar, sebesar itu ya support, ya dukungan, ya rasa percaya yang mereka taruh ke aku itu luar biasa. Ketika aku mulai sekarang terbilang masih muda gitu usia aku ngerasa aku punya waktu lebih banyak gitu, kesempatan lebih banyak untuk bisa gagal bangkit, bisa coba lagi. Cuma ketika udah tua ya there's no difference ya, maksudnya orang yang jatuh bisa tetap bangkit lagi. Cuman ketika kita muda kesempatan kita lebih banyak nggak sih, berharapnya kan kayak gitu. Dan ketika udah lebih dini mulainya pasti kan bisa lebih cepat settle harapannya kayak gitu. Jadi lebih banyak punya kesempatan gagal sih, kesempatan nyoba, kesempatan riset, kesempatan belajar, tenaga masih ada, semangat masih banyak, motivasi masih banyak. Jadi itu sih yang aku pengenin. Dan ketika punya passive income kan pasti harapan papa, harapan aku juga ingin banget sih, harapannya itu ketika nggak ada uang, ketika nggak ada proyek, ketika nggak ada pekerjaan dari active income kita gitu, itu tuh kita di rumah tuh bisa tetap makan. Kalau misalnya punya anak-anak kita bisa tetap sekolah, bisa tetap punya uang jajan, kayak gitu sih. Maksudnya aku nganggep sih justru mungkin ladang nona passive incomeku ini akan aku jadiin main income, dan animatorku, pekerjaan aku sebagai animator itu second incomeku gitu, kayak gitu sih. Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Yasmin Alfredo, bisa dipanggil Yasmin. Aku usahanya Ladang Nona namanya, kebetulan aku founder dan juga CEO dari Ladang Nona itu sendiri. Ketika aku lulus, itu aku jadi animator, tapi itu nggak aku tinggalin, aku sampai sekarang dan nanti juga insya Allah aku tetap jadi animator juga. Aku anak pertama dari 3 bersaudara, jadi dulu hidup tuh nggak langsung nyaman kayak sekarang, tapi ada masa-masa kolapsnya orang tua juga. Jadi waktu itu papa seorang kontraktor, jadi kontraktor kan ya as we know ya, proyeknya nggak selalu ada, tapi naik turun, kadang ada, kadang bener-bener nggak ada. Nah itu sampai ada satu momen aku waktu itu SD kelas 4 atau kelas 3 lah, aku masih kecil. Nah itu papa nggak ada proyek sama sekali, kita nggak punya uang, nggak punya pemasukan selama 2 tahun, jadi lama kan. Nah terus itu di situ papa jadi supir jemputan sempat, terus aku juga ikut sama papa duduk di depan ngeliatin papa dimarahin orang karena jemput anak telat. Padahal telatnya tuh bukan karena papanya telat, tapi karena anak-anak lain ada yang belum mandi, ada yang nggak mau sekolah. Aku duduk di depan aja sama papa nemenin. Nah terus ketika udah berjalan, tapi walaupun dengan kondisi yang kayak gitu, orang tua aku selalu kayak effort yang terbaik, best of the best untuk anak-anaknya, untuk kita, untuk kami. Jadi nggak ada yang kita rasa kekurangan, kita rasa gimana, kita tumbuh di keluarga yang penuh cinta. Jadi aku benar-benar feeling grateful sih. Nah itu jadi kayak menginspirasi aku sih. Mungkin nggak ya aku juga bisa punya usaha kayak gitu kan, mengingat pekerjaan utama aku kan animator juga nggak selalu kayak gitu, walau balik lagi ke rezeki masing-masing sih, cuman nggak selalu gitu, maksudnya
ada masa pasang surutnya gitu. Sebenarnya pertanian juga sama, cuma maksud aku kalau aku punya 2 usaha yang mungkin berseberangan, mungkin kan ketika satunya turun, satunya bisa backup, satunya turun, satunya bisa backup gitu sih. Itu kenapa aku milih ladang nona sih. Tapi kalau misalnya bawang merah, kalau bawang merah kenapa aku pilih itu karena sebenarnya aku bukan karena aku milih ketika nggak ada pilihan lain terus aku jadi bawang merah gitu, nggak. Aku udah nyoba beberapa tanaman juga, ada selada, terus waktu itu sempat pokcoy juga, sayur-sayuran, padi pun pernah dan alhamdulillah berhasil. Terus abis itu bawang merah lah, karena aku mikir ketika mau jalanin suatu usaha, bagusnya itu kan ketika aku megang dari hulu sampai hilir. Dan hilir kan bukan cuma hasil tani yang bagus dan maksimal melimpah, tapi gimana caranya aku bikin hasil yang melimpah itu bisa jadi barang produk yang outputnya tuh lebih valuable. Nah makanya kayaknya kalau misalnya bawang merah outputnya bisa jadi bawang goreng, kayaknya bisa deh nih gitu. Apalagi kan orang kan kayaknya makan apa aja normal lah kalau pakai bawang goreng gitu. Jadi oke lah, coba let's start sama bawang merah dulu gitu. Susah pastilah dibilang susah ya, maksudnya apalagi yang awalnya aku nggak suka loh gitu. Aku tuh nggak suka untuk kerja di luar panas-panasan, aku nggak suka. Aku kalau misalnya kerja kan di komputer, kayak AC, adem, aku nyaman gitu kan. Maksudnya aku nggak keluar pun aku jarang banget sebenarnya. Nah cuman ketika itu sih aku maksain diri gimana caranya aku bisa suka, karena aku mikir one day kan aku perempuan ya, aku punya harapan one day aku bisa jadi seorang ibu juga, seorang istri. Maksudnya prioritasku berubah, bukan lagi semata-mata soal aku jalanin bisnis sebagai seorang animator, tapi aku juga seorang ibu yang punya tanggung jawab, seorang istri yang punya tanggung jawab. Nah itu yang bikin aku harus punya second income yang walaupun aku tidur, walaupun aku ngurus anak, bikin pancake sama anak-anak, uang aku tetap jalan gitu. Apalagi itu sih yang bikin aku kepikiran kenapa pertanian dan kenapa aku harus maksain diri aku untuk jatuh cinta sama pertanian sekarang, karena biar aku mau capek sekarang, karena biar aku gagal sekarang deh gitu. Tapi nanti mungkin ya masa sih nggak ada kesempatan sampai mungkin 3 tahun atau 2 tahun lagi, masa iya sih aku nggak settle. Harus optimis kan, harus semangat. Nah terus jadi insya Allah mungkin udah berhasil, jadi nanti kan ketika udah punya tanggung jawab baru, bisnis aku bisa lebih cuma aku monitor, oh ini kayak gini, ini kayak gini. Tapi kalau sekarang ada masalah kan aku gambling banget gitu. Maksudnya mungkin aku kepikiran untuk apa aja tuh enggak gitu, cuma bener-bener mikirin kebun aku aja. Tapi kalau misalnya nanti udah settle, kan lebih nyaman aku bagi waktu sama keluarga gitu. Lebih nyaman keluarga untuk bagi waktu sama bisnis gitu sih. Itu yang aku pengenin. Proses belajar aku dari YouTube sih. Dari YouTube, lihat di YouTube kan ada banyak banget ya bapak-bapak petani, mas-mas petani, kan kebanyakan laki-laki. Kalau yang selama ini aku nonton, aku lihat aja, tapi kan mereka kebanyakan konvensional yang masih di lahan luas gitu. Pun ada yang model kayak gitu, kayak punyaku, itu hidroponik mereka. Nah itu jadi kan beda ya, maksudnya ketika aku riset itu pun aku nggak bisa jadiin mentah-mentah perbandingan, oh kalau ini pakai ini berarti punya aku pakai ini gitu. Harus ada proses nganalisis juga. Oh mungkin kalau ini perlu kenapa ya, oh mungkin kalau di sini perlu nggak ya karena lahan aku begini, ikannya nggak apa-apa nggak ya kalau misalnya aku kasih apa-apa gitu, karena kan airnya muter. Jadi ada banyak itu dulu nih, brainstorming dulu sama apa yang aku terima. Tapi kalau pembelajaran sih biasanya aku dari YouTube. Ada proses aku nanya juga ke youtubernya, mas ini gimana ya pak, ini gimana ya kalau kayak gini, boleh nggak ya kalau misalnya pakai ini, kebetulan aku kondisinya seperti ini. Biasanya aku nanya kayak gitu sih, dan alhamdulillahnya mereka baik-baik banget jawab aku, terus ngarahin aku juga, terus mau sabar aku tanya-tanyain pakai ini boleh nggak ya, pakai ini boleh nggak ya. Jadi aku kepingin banget, harapan aku tuh kalau misalnya pertanian aku ini bisa jalan maksimal gitu, maksudnya dalam segi pertanian yang modern caranya kayak gini, aku pengen banget bisa ngasih edukasi ke petani-petani lain yang masih konvensional gitu, bahwa ada loh cara yang lebih untungin, ada loh bertani tanpa kita perlu cemas sama yang namanya cuaca, karena kan bertani kan semuanya based on cuaca ya gitu. Nah terus kepingin banget bisa share, karena kan gimana pun aku bisa belajar terus bisa ngelaluin proses ini kan karena aku belajar dari mereka. Masa ketika aku berhasil aku cuek aja ya kan gitu. Jadi aku pasti pengen share lah gitu kalau berhasil. Mentor YouTuber, tapi kalau mental pasti papa lah, orang tua, karena papa kan juga punya usaha. Jadi kalau mental aku banyak dilatih sama papa. Tapi kalau misalnya soal pelajaran ya sama YouTuber juga, papa kan juga ikut belajar juga, bantuin aku. Jadi teman aku share, pak ini kayaknya kayak gini deh, ini kayak nggak bisa gini. Jadi ya itulah, kalau mentor papa aku sih mentor aku.
modal awal kalau untuk kerangkanya sendiri itu semua dari papa aku yang kakak perlu apa. Jadi ketika di awal tuh aku kayak bikin proposal ke papa, aku kok pengen usaha ini ya, pengen usaha di ikan. Dulu tuh aku mikirnya ikan, terus habis itu ladang nona tuh tadi aku pengen perikanan sama pertanian, cuman aku pengen fokus ke ikan dulu. Aku pengen fokus satu, karena nggak susah lah kalau misalnya kita nangkep 2 kelinci yang bareng-bareng tuh susah, jadi aku pengen ke perikanannya dulu. Nah cuman and so on akhirnya pertanian. Nah tapi itu papa sih, aku yang bilang papa kakak butuh paralon yang kayak gini tapi di bawahnya ikan, pakai apa ya, bisa nggak ya pakai terpal, bisa nggak ya pakai ini. Dan akhirnya papa yang desainin. Tapi kalau misalnya untuk modal lain-lainnya, misalnya aku butuh untuk barang-barang di dalamnya gitu, aku pakai uang tabungan aku dari zaman kuliah terus sampai zaman aku jadi animator sih. Jadi uang skincare apa segala ya pakai dulu lah untuk usaha gitu. Kenapa emang kan ketika usaha kita udah jalan, insya Allah ada jalannya, Allah kasih berhasil, ya apa yang enggak sih gitu kan. Untuk yaudah deh, untuk self reward kan untuk self reward ya ada lah, tapi uang sendiri kepake juga. Sebenarnya aktivitas tuh nggak ada yang setiap hari harus aku lakuin dan banyak gitu sih, nggak ada. Tapi aktivitas yang setiap hari itu pasti aku harus cek gimana pompa naik nggak. Dan aku nggak bisa harus cek cuman ngasal kayak gitu aja. Tapi aku harus cek baris ke sini gimana, mampet nggak, ini airnya naik dari sini pompa, berarti yang di bagian sini gimana, airnya yang masuk sama air yang keluar gimana, sama apa nggak, atau ada yang mampet atau enggak. Karena kalau ada yang mampet kan mati kan, karena harapan satu-satunya tanah di situ, dia tanahnya cuma di situ doang. Kalau misalnya di lahan, mereka mungkin bisa ngasih energi, nyari energi dari mana-mana, tapi kalau misalnya dari situ, dia dari mana, dia cuma dari ikan. Makanya aku selalu pompa, itu yang fatal banget kalau sampai mati. Kalau misalnya sampai mati oke lah, tapi sampai mati berhari-hari itu bisa mati juga tanamannya. Terus habis itu ngasih makan ikan itu harus juga. Nah terus habis itu cek pompa, ngasih makan ikan, filter itu harus banget, karena ikan sih maksudnya kalau nggak difilter kan dia bakal kotor, numpuk. Nah terus habis itu aku cek kelembapan tanah gimana, terus cek pH tanah kan harus 7-8. Kalau misalnya terlalu sedikit berarti ada yang harus aku lakuin solvingnya, kalau terlalu banyak ada yang harus aku solving juga, berarti harus gimana, karena semuanya serba terkaitan antara si kolam sama si paralon tanaman aku. Jadi kalau misalnya ada yang miss satu, takutnya kena kedua-duanya. Kalau soal peluang seberapa bagus, aku rasa ini bagus banget, karena ini pertanian secara modern ya bisa dibilang, maksudnya tidak konvensional kayak di lahan gitu kan. Dan pertanian ini dengan model yang seperti ini tuh kita jadi nggak usah takut sama cuaca, karena itu tadi kan, maksudnya petani kan salah satu masalahnya adalah cuaca. Mereka mungkin nggak bisa nanam ini, sedangkan kalau kita udah masuk ke skala produksi, kayak misalnya udah ada outputnya, terus kita misalnya kerja sama Alfamart deh misalnya, Mbak kita harus punya 4.000 loh per minggu. Nah tapi kalau misalnya lagi musim hujan, masa kita bilang iya Mbak bisa, kecuali kalau misalnya lagi musim hujan, nggak bisa gitu kan. Maksudnya itulah menurut aku kelebihan dari pertanian model hidroorganik kayak gini, kita bisa nanam di segala cuaca. Kalau misalnya lagi hujan, mendung, kan nggak dapat sinar cahaya matahari ya, bisa pakai ada yang namanya lampu UV untuk pengganti sinar matahari, ada kan yang kayak gitu. Jadi masih ada alternatif lain kalau pertanian modern gini gitu. Yang penting mau aja sih, mau mulai dulu. Sebenarnya aku bukan tipe yang yang suka ngubrek di dapur sebenarnya. Tapi kalau lagi niat ya aku niat banget. Cuman aku bukan yang hobi masak, bisa masak, mau, tapi bukan yang hobi gitu loh. Karena ada orang yang hobi ya, maksudnya sampai bikin kue, sampai bikin apa, aku enggak. Kenapa aku mau trial error, ya itu karena visi aku ke depannya ladang nona nggak cuma jual hasil yang melimpah, tapi juga bisa ngasihin output yang bernilai lebih gitu kan. Itu di situ aku sambil coba-coba juga sih, coba-coba masak. Sampai ada berapa ya, aku 12 kali masak atau berapa resep tuh, mungkin 12 kali lebih kayaknya. Sampai mungkin mabok bawang kali di rumah. Kan bikinnya kan sekilo dulu nih, satu resep. Cobain deh Pak, mana yang enak ya, cobain, kok ini aneh. Sampai berapa belas kali, coba lagi. Sampai mungkin nggak mood, sampai mungkin nggak dulu deh,
pause dulu deh, ini udah pusing banget nih nggak dapet yang enak. Nah sampai akhirnya ketemulah ada yang enak. Terus ketika udah ketemu yang enak, aku coba konsistensi masak aku. Mungkin nggak bisa nggak aku bikin satu resep yang sama kayak gini persis rasanya sama. Akhirnya aku ngulang sampai mungkin 5 kali aku ngulang resep yang sama, bisa nggak aku konsisten, ininya berapa ini, terus aku cek suhu kompornya berapa, minyaknya berapa panas, terus di menit keberapa aku pakai timer kan, di menit keberapa telat angkat 2 menit rasanya berubah, warnanya berubah hitam. Itu bener-bener aku pusing banget. Terus abis itu ketika lagi soal rasa juga aku ngasih bumbunya seberapa banyak, terus abis itu nih aku gimana nih, ini ngerendamnya aku berapa lama, kayak gitu-gitu. Jadi harus konsisten sampai aku tulis ini tuh berapa menit karena harus sama kan. Kalau skalanya sudah produksi, skalanya udah langsung ke konsumen, kalau misalnya rasanya berubah sama pertama kali beli, pasti kan konsumen juga ada rasa, kok rasanya beda sih, kok nggak aneh sih rasanya beda, apalagi kan kalau masak katanya pakai mood. Nah itu tuh nggak boleh gitu, buktinya kan kayak McD aja dari mungkin yang di Sabang sampai Merauke rasanya sama semua kan gitu. Itu sih kalau skala produksi harus punya itu SOP, standar. Itu sih netepin standar itu yang susah, standar yang mungkin di kitanya cocok dan di customer, di end user juga mereka suka gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih suka gitu. Nah itu harapan aku ke depannya sih untuk nuntasin riset aku, karena alhamdulillah kan ketika riset aku udah ketemu, insya Allah mudah-mudahan aku bisa fokus ke ekspansi usaha, yang usaha bisnis gitu kan. Jadi aku nggak belajar lagi, maksudnya belajar sih, maksud aku nggak yang full untuk pelajaran aku gitu maksud aku. Jadi aku fokusnya tuh udah bisa fokus untuk pengembangan usaha lah gitu. Jadi nggak yang aku bener-bener kayak sekarang riset kayak gitu. Aku bisa lebih ngembangin, terus aku bisa cepat nuntasin riset aku bisa fokus ke pengembangan usaha. Terus tadi karena alhamdulillah kemarin juga udah sempat ada peluang sih dari ada salah satu superstore di Jakarta dari Grand Lucky, terus sempat ada peluang juga untuk masukin Bawang Nona ke Alfamart. Jadi aku rasa itu peluang yang besar banget. Jadi itu yang bikin aku bener-bener semangat banget untuk gimana caranya aku bisa cepat nuntasin riset ini, ketemu terjawab semua pertanyaan-pertanyaan aku, sehingga aku bisa fokus untuk ekspansi nantinya secepatnya. Pengennya cepat bukan berarti gegabah ya, cepat tuh maksudnya ya maksimal optimal gitu. Aku pengen itu sih harapan aku. Hai teman-teman semuanya, aku di sini sebenarnya nggak minta kalian untuk beli produknya Ladang Nona sih, sebenarnya nggak. Cuman aku tuh berharap dan kepingin banget kalau kalian nyobain. Ada loh bawang goreng yang renyah banget, terus rasanya juga unik banget. Dan juga kalian bisa deh kalau misalnya nggak percaya, kalian bisa banget baca-baca testimoninya di Shopee atau di Instagramnya Ladang Nona, @ladangnona. Atau misalnya kalau misalnya kalian udah yakin dan mau langsung cobain, kalian bisa langsung ke Shopee-nya, shopee.co.id/ladangnona. Jadi jangan lupa dan juga ikutin perjalanan pertanian aku di Instagram Ladang Nona. Oh ya, dan teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Halo Bos, like dan komen. Ditunggu. Oke.